Pernah nggak sih pas lagi pegang smartphone atau duduk di kursi yang desainnya keren banget, terus kepikiran, gimana ya caranya ide kayak gini bisa jadi barang beneran? Nah, hari ini kita bakal telusuri perjalanan seru itu. Dari yang tadinya cuma konsep di kepala, sampai jadi produk yang bisa kita pegang. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Gimana coretan di serbet bisa jadi produk di tangan kita? Tapi sebenarnya ini dalam banget loh. Ini bukan cuma soal pabrik atau manufaktur, tapi ini soal jantungnya proses kreatif. Kita bakal lihat sama-sama, langkah demi langkah, dari sketsa yang paling kasar sampai model yang presisi, yang mengubah ide jadi sesuatu yang nyata, yang bisa kita sentuh, dan yang paling penting, bisa kita tes. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dari ide jadi kenyataan. Ini soal fondasinya dulu nih. Jadi sebelum kita bisa bikin apa-apa, kita harus paham dulu tujuan utamanya apa sih? Yaitu mengubah imajinasi jadi sesuatu yang bisa kita pegang dan pelajari. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Jadi intinya itu bukan cuma soal bikin barang ya, tapi ini soal learning by doing. Ini adalah proses mengubah ide yang tadinya abstrak jadi sesuatu yang bisa kita sentuh, kita rasakan, dan yang paling penting bisa kita perbaiki terus-menerus. Jadi, apa sih sebenarnya purwarupa atau prototipe itu? Gini deh, anggap aja ini kayak draft kasarnya novelis atau sketsanya seorang seniman. Ini bukan produk final dan emang sengaja dibikin gitu. Tujuannya apa? Buat nemuin kekurangannya, buat nguji asumsi kita, dan buat belajar secepat mungkin sebelum kita keluarin banyak waktu dan uang buat produksi massal. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Nggak semua purwarupa itu sama loh. Ada dua jenis utama. Di satu sisi, ada yang namanya low fidelity. Ini tuh yang kasar-kasar aja. Mungkin cuma dari karton atau busa. Cepet, murah, dan pas banget buat ngetes konsep-konsep gede. Nah, di sisi lain, ada yang namanya high fidelity. Ini udah jauh lebih detail, fungsinya mirip produk jadi, dan fokusnya udah ketampilan sama pengalaman pengguna. Proses desain yang bagus itu pakai keduanya. Mulai dari yang kasar dulu, baru pelan-pelan detailnya ditambahin. Oke, sekarang kita ke bagian 2, membangun fondasi. Ibaratnya nih, setiap bangunan yang hebat itu butuh fondasi yang kuat kan? Nah, di dunia desain, fondasi itu adalah pengetahuan. Di bagian ini, kita akan lihat batu bata teoritis apa aja yang kita butuhin sebelum benar-benar mulai praktek. Coba lihat deh urutan belajarnya. Ini semua udah dipikirin matang-matang. Misalnya, Anda nggak akan bisa milih kayu yang pas kalau belum paham sifat-sifat material di minggu kedua dan ketiga kan? Dan pastinya nggak bisa pakai mesin gergaji dengan aman kalau belum ngerti aturan dan alur kerja di bengkel di minggu keempat. Jadi setiap minggu itu dibangun di atas minggu sebelumnya. Semuanya nyambung dari teori sampai ke praktek yang aman dan efisien. Oke, ilmunya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget. Bagian ketiga ini soal strategi. Disinilah semua teori yang udah dipelajari tadi diterjemahkan jadi keputusan-keputusan nyata. Dan keputusan inilah yang nantinya bakal nentuin sukses atau enggaknya proyek Anda. Nah, ini dia intinya. Otak harus kerja dulu sebelum tangan bergerak. Maksudnya gimana? Ya, kita harus mikirin pertanyaan-pertanyaan penting ini. Material apa ya yang paling pas buat pekerjaan ini? Teknik pembuatannya enaknya gimana? Mau pakai injection molding buat produksi banyak atau cukup 3D printing buat bikin contoh cepat? Terus alat apa yang paling presisi? Jawaban dari semua pertanyaan inilah yang membedakan seorang amatir dengan seorang profesional. Nah, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Bagian 4, menghidupkan desain. Ini adalah fase di mana teori dan strategi akhirnya ketemu sama praktek. Disinilah ide mulai punya bentuk fisik. Proses pembuatannya sendiri tuh kayak tarian ya, antara presisi dan kreativitas. Dimulai dari yang teknis banget, kayak bikin pola yang akurat, terus lanjut ke keahlian membentuk materialnya. Tapi coba deh perhatiin langkah ketiga, keempat, dan kelima. Menghaluskan, menambah detail, dan finishing. Nah, disinilah sentuhan seninya masuk. Di tahap inilah sebuah objek biasa bisa berubah jadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu butuh kesabaran dan mata yang jeli banget buat detail. Bikin perwarupa itu keren, tapi itu baru setengah jalan loh. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana caranya kita mempresentasikan hasil kerja kita dan mengkomunikasikan visi kita dengan efektif. Dan inilah dia momen pembuktiannya. Setelah berminggu-minggu belajar, merencanakan, dan membangun, akhirnya tiba saatnya buat nunjukin semua hasil kerja keras itu dan menceritakan kisah di baliknya.
Jadi, presentasi final ini bukan cuma sekedar tunjuk dan jelaskan ya. Ini adalah pembuktian akhir dari semua usaha Anda. Tujuannya adalah buat ngajak audiens ikut dalam perjalanan yang sama. Menunjukkan ke mereka gimana sih percikan ide di awal, lewat keputusan yang cermat dan kerja yang terampil, akhirnya berubah jadi bukti konsep yang inovatif dan, yang paling penting, bisa diwujudkan. Jadi, begitulah ceritanya. Perjalanan lengkap dari sebuah pikiran ke dunia nyata. Dari pertanyaan, gimana kalau? Jadi jawaban, ini dia hasilnya. Nah, sekarang Anda udah lihat kan peta perjalanannya? Pertanyaan terakhirnya kembali ke Anda. Ide apa yang akan Anda wujudkan jadi kenyataan?